kami dari Universitas Terbuka ingin mewawancarai mengenai materi literasi kepramukaan. Di sini kami berorang empat dari Saya Rio Masero dengan NIM 860791 saya sendiri Argenta Dewi Wardani, NIM 8607888862. Dengan saya Dwi Aprilianto dengan NIM 860790 dan saya Linan Hedan NIM 8617918446. Nah, jadi Pak, kami dari Universitas Terbuka ingin mengenai kepramukaan di SD Negeri 30 ini. Mulai sebelum itu kami tahu identitas Bapak. Ya, sebelumnya terima kasih untuk adik-adik ya. Perkenalkan, nama saya Santo Nurpriyadi dan sini saya mengajar di guru kelas 4 mengenai kelas 4. Di samping mengajar juga saya memberikan ekstrakurikuler pramuka. Alhamdulillah di kegiatan S30 ini berjalan dengan baik dan lancar. Jadi langsung ke intinya ya Pak. Ya. Kami dapat tugas dari Pak Sutarno selaku dosen kami mengenai kepramukaan. Jadi kami diharuskan untuk mengamati, melakukan observasi terhadap SD yang ada ekskul kepramukaan yang aktif. Ya, jadi kami berempat di sini memilih SD Negeri 30 karena saya pikir SD 30 ini termasuk ekskul pramuka yang aktif. Nah, jadi untuk itu kami ingin mengamati beberapa hal. Ada 4 hal yang ingin kami tanyai, yang ingin kami ketahui dari SD ini. Mungkin pertanyaan pertama dari saudara Pio. Izin sebelumnya Pak. Ya. Untuk pertanyaannya itu siapa saja yang tergabung dalam tim pembina pramuka di gugus depan ini? Bagaimana pembagian tugas antar pembina? Itu bagaimana? Iya. Kalau pembagian dari kita ya, dari kalau di SD ini dia ada golongan penggalang sama siaga. Nah, di situ juga ada satu terpisah. Kalau dia siaga putri, siaga putra, kita lihat juga pembinanya juga. Pembina kalau di sini pembina kita ada putra, ada pembina putri, kita bagi. Nah, itu untuk siaga. Terus penggalang juga kita bisa juga, ada putra, ada putri. Nah, setiap siaga putra dan putri itu ada usia, golongan usianya. Jadi kalau siaga itu usianya dari umur 7 tahun sampai 10 tahun. Kalau di sini sekolah kita di sini kelas 3 SD sampai kelas 5. Nah, kalau sudah umur lebih dari 10 tahun, 11 tahun itu kelas 6, itu ada golongan penggalang. Nah, mulai kita bagi tadi pembina putra, pembina putri. Nah, di bagian ini untuk siaga putra, yang punya pembina putri, siaga putri. Kalau dia penggalang juga sama tadi, dibagi lagi juga pembina putra, pembina putri. Kalau siaga itu kalau dipanggil bukan pembina, bukan kakak, tapi dia dipanggil yanda atau bunda. Kalau untuk penggalang itu panggil kakak. Kemudiannya. Mungkin itu saja Pak dari pertanyaan saya. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya itu Pak mengenai jadwal kegiatan. Boleh Bapak jelaskan kepada kami Pak mengenai jadwal kegiatan rutinitas mingguan atau bulanan dari ekskul pramuka ini di SD Negeri 20? Ya. Kalau rutin di sini S30 Pramuka ini kegiatannya setiap hari Sabtu pagi pukul 10. Karena kenapa? Belajar kalau di hari Senin sampai Jumat siswa 30 itu yang aktif. Jadi kalau di hari Sabtu kita buat jam ekstrakurikuler pagi. Dari jam 7 sampai jam 10 itu materi. Dari jam 10 sampai jam 11 kita ke lapangan. Nah, itu juga kalau 3 bulan, biasanya 3 bulan itu anak-anak kita ada kegiatan di lapangan atau di luar. Kegiatannya hiking, seperti hiking, terus kegiatannya kalau siaga sih ada bazarnya. Nah, kalau penggalang itu namanya biasa kita buat kegiatan perkemahan ya biasanya. Itu dilakukan setiap minggu Pak selama Ya,
kita start minggu, start Sabtu, jadi start Sabtu itu kita ekstrakurikuler. Kalau bulanan tuh biasanya itu kegiatan di luar, lapangan di luar. Jadi ada kegiatan mingguan sama kegiatan bulanan ya? Ada. Baik Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, apa saja materi atau jenis kegiatan rutin yang diajarkan pada siswa? Misalnya PBB, tali menali, SKU, dan contohnya kegiatan non rutin, misalnya perkenalan, peserta siaga, dan bakti sosial. Itu gimana itu Pak? Oh ya. Kalau kita ada buku SKU, ya di SKU itu kan ada panduan. Jadi kalau kita kan di sini biasa di buku SKU itu ada tiketan. Ya, kalau siaga dia mulai dari siaga mula, siaga tata, dan siaga bantu. Itu siaga. Kalau penggalang ada 3 juga, ada penggalang ramu, rakit, dan terap. Nah, setiap mereka naik tingkatan itu dia 13 kali. Nah, dalam 13 kali itu juga ada materi materinya. Kalau siaga masih anak-anak, jadi anak di bawah itu biasanya sebelum masuk materi kita ada perkenalan dulu sama temannya, satu barung namanya, satu barung perkenalan. Nah, dari perkenalan itu kita mulai masuk ke materi juga. Itu tidak terlalu berat seperti anak penggalang. Kalau saya banyak bermain dan bernyanyi. Nah, minggu kedua kita mulai kegiatan seperti menerangkan materi tentang kehidupan sehari-hari. Maka kita ada buku saku tadi. Yang buku saku itu yang punya yang ada. Kalau kita keluar dari buku saku biasanya bingung pembinanya. Ketika ada buku panduan buku saku, mudah-mudahan bisa. Kalau LTBB itu biasanya kami terapkan pada anak penggalang. Ya, siaga bisa tak? Bisa, tapi itu di kelas 5, tingkatan kelas 5. Kalau tali menali itu ada juga materinya di terakhir, biasanya terakhir. Itu bagian terakhir. Sudah materi awal, di akhir itu juga ada tali menali. Seperti mbak simpo, tandu, bendera, itu diajaran. Kalau penggalang sama. Nanti kalau ada kegiatan lomba, kita siap keluar itu anak didiknya. Ya. Oke, terima kasih Pak. Izin Pak, bertanya. Alat-alat apa saja yang paling sering digunakan dalam kegiatan rutin? Apakah ada kendala atau kekurangan terkait sarana dan prasarana yang ada saat ini? Saat ini alhamdulillah tidak ada. Nah, biasanya kalau jadi masalah sarana prasarana alhamdulillah lengkap. Karena apa lengkap? Sebenarnya smartphone sudah ada semua. Tongkat atau tembok ada. Satu lagi bendera untuk upacara ada. Kalau untuk anak-anak itu biasanya kalau kami bendera smartphone itu sebulan sekali. Nah, sekolah menyiapkan ada. Kalau anak tidak membawa itu sudah ada, sudah siap. Itu untuk smartphone. Kalau untuk tali menali, tongkat kita ada juga, sudah lengkap. Alhamdulillah tidak kekurangan. Ya. Baik Pak, jadi dari berdasarkan observasi kita dengan 4 pertanyaan ini dapat kita simpulkan bahwa dari pembina, dari struktur, dari kegiatan, dari prasarana di eskul ini sudah mumpuni, Ya, lengkap, sudah tersusun rapi gitu Pak ya. Semoga juga kedepannya kami harap SD 30 ini eskul pramukanya makin aktif, makin berprestasi. Kami juga mohon atas bantuannya. Mungkin hal ini telah dibantu oleh Pak Santo selaku pembina eskul terhadap kami membantu melaksanakan observasi dan tugas Pak Sutarno ini. Kami juga mengucapkan terima kasih atas bantuannya ini Pak ya. Mungkin itu saja yang kami ingin lakukan dari Bapak. Sebelum itu kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. I just had to let you know you're